Ya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa lintasterkini.com dan yang lagi memantau di channel YouTube lintasterkini.com dan Facebook Lintas Terkini. Nah, saat ini kita kembali lagi mengadakan talk show yang tentunya tema-tema yang kita angkat dalam talk show selalu berhubungan dengan bagaimana mengubah perilaku kita dari menjaga kesehatan dan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Nah, di ujung sana kita terhubung dengan narasumber yang nantinya kita akan membicarakan topik baru, yaitu tentang mitigasi umroh saat pandemi dan kunci penyelenggaraan haji 2021. Nah, saat ini narasumber kita sudah standby, sudah ada Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, Bapak HM Ashar Ghazali. Assalamualaikum Pak Ashar, apa kabar Tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat saja sampai sejauh ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi talkshow kali ini kita akan berbicara tentang seputar haji mungkin dan umroh gitu Pak Ashar, dan umroh dan haji sebenarnya iya betul, bagaimana kesiapan mitigasi haji di tahun depan, karena kita tahu kan sekarang masih masa pandemi dan ya kita juga tahu kalau akhir-akhir ini jumlah COVID positif di Indonesia, utamanya di Sulawesi Selatan juga ini kan sudah apa ya, mendekati zona merah kalau saya mau bilang. Zona hitam malah kalau saya. Zona hitam, betul. Jadi kita akan berbicara seputar itu, kita tidak usah berlama-lama, jadi kita langsung saja. Mungkin sedikit dulu Pak Ashar bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa yang lagi menonton. Bagaimana sih itu Ampuri, atau apa saja sih peran dari Ampuri itu sendiri? Silakan Pak Ashar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun berada, Mas Erwin yang saya hormati. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa Ampuri itu adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia, asosiasi penyelenggara umroh yang lahir dari rahim Kementerian Agama ya, dan saat ini menjadi asosiasi terbesar penyelenggara umroh di Indonesia dengan jumlah anggota kurang lebih 438 kalau saya nggak salah, kurang lebih sekitar itu, dan memiliki 11 DPD di seluruh Indonesia gitu. Jadi Ampuri pusatnya berada di daerah Tebet, di DPP-nya ya. Saya sendiri adalah sebagai Wakil Ketua Umum, yang sebelumnya adalah Ketua DPD Sulampuah. Jadi baru tahun ini saya bergeser dan diberi amanah lebih besar lagi menjadi Wakil Ketua Umum di DPP. Ampuri sendiri apa saja yang mungkin menjadi job desk-nya sendiri itu Pak? Mungkin umroh, haji, atau ada hal-hal lain? Ya, jadi Ampuri job desk utamanya adalah sesuai dengan tagline-nya bangkit melayani ya. Ampuri itu adalah asosiasi berkumpulnya beberapa travel penyelenggara umroh dan haji, yang mana kami selaku pengurus di dalamnya bertujuan untuk melayani kebutuhan anggota. Kalau mereka adalah pelayan tamu Allah, kami adalah pelayan tamu Allah gitu. Jadi segala hal yang terkait pelayannya tamu Allah. Iya, jadi kami menjalankan amanah itu dalam hal untuk mengurus anggota kami sehingga mereka tidak menghadapi kendala dalam hal pengurusan umroh dan haji baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mitra terkait tentunya. Ini bukan rahasia lagi Pak Ashar, ini kan masa pandemi. Saya yakin umroh haji di tahun 2020 kemarin kan memang betul-betul hampir dikatakan itu tidak berjalan seperti itu. Nah, kondisi dari para member atau anggota Ampuri sendiri sebagaimana? Bisa digambarkan sedikit dengan masa pandemi ini sebagaimana? Apakah ya boleh dikatakan ada yang kolaps kah atau bagaimana begitu Pak Ashar? Ya, jadi sejauh ini sahabat-sahabat saya di pengelola umroh haji memang berusaha bertahan. Kami sudah tiarap ya, kurang lebih sekitar 10 bulan sejak pertama kali umroh di lockdown oleh pemerintah Saudi, tepatnya tanggal 27 Februari. Kita sudah hampir sama sekali tidak pernah melaksanakan penyelenggaraan umroh lagi, kecuali pada saat pembukaan umroh di masa pandemi oleh pemerintah Saudi di tanggal 1 November itu memang ada keberangkatan. Keberangkatan pertama, saya pun ikut dalam rombongan tersebut, kurang lebih sekitar 300-an jemaah yang di dalamnya hampir sebagian besar adalah pengelola umroh. Dan untuk saat ini
umroh di masa pandemi COVID ini ditutup sementara. Ditutup sementara. Hal itu dikarenakan adanya kasus baru, varian baru dari COVID ini sendiri, sehingga menyebabkan pemerintah Saudi menutup sementara. Prediksi saya sih kalau mereka sudah mampu mengatasi ini, kita insya Allah buka lagi di masa pandemi COVID ini. Mereka akan mengeluarkan kebijakan baru lagi mungkin di sekitar bulan Januari, minggu kedua Januari, gitu. Dan saya ingin sampaikan bahwa lanjut Pak. Saya ingin sampaikan bahwa sahabat-sahabat saya di penyelenggara umroh haji sejauh ini mampu bertahan dengan tentu saja melakukan diversifikasi usaha, macam-macam usaha yang mereka lakukan, yang tentunya tidak jauh juga dengan yang terkait dengan bisnis umroh, apakah itu menjual makanan Timur Tengah ataupun menjual ya, terus membuka beberapa usaha kecil menengah gitu. Yang paling tidak mereka mampu menutupi fixed cost per bulan untuk membiayai operasional kantor. Jadi boleh dikatakan kemarin memang tidak ada sama sekali dari member Ampuri itu melaksanakan, meskipun kita tahu begini Pak, mungkin Asar, kan kemarin sempat ada pelonggaran begitu. Di bulan kemarin kalau tidak salah itu ada pemerintah melakukan pelonggaran bahwa boleh melakukan umroh meskipun dijatah begitu. Nah, dari member Ampuri sendiri apakah sudah ada yang sudah berjalan ataukah masih tetap tidak melakukan kegiatan umroh? Sudah ada. Kalau saya bicara total keseluruhan jemaah yang berangkat di masa pandemi COVID periode tanggal 1 November sampai dengan keberangkatan di tanggal 15 Desember, total jemaah yang sudah diberangkatkan berjumlah kurang lebih 983 jemaah dari 4 maskapai. Awalnya kan hanya maskapai Saudi Airlines sendiri aja yang bisa terbang, tapi setelah itu Garuda, Citylink dan lain juga sudah diizinkan untuk terbang. Tapi akhirnya yang saya sebutkan tadi ditutup lagi untuk sementara. Gitu. Betul. Nah, kalau sendiri bagaimana sih persiapan mitigasi jamaah Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan umroh ini, Pak Asad? Ya, baik. Kalau bicara masalah mitigasi, Sulawesi Selatan ini adalah pengirim jamaah di kawasan Indonesia Timur yang terbesar. Indonesia sendiri termasuk penyelenggara umroh yang menduduki posisi nomor 2 di dunia, gitu. Nomor 2 di dunia. Kalau haji kita nomor 1 ya. Tentu saja kuota haji yang menunggu waiting list cukup panjang menyebabkan antrian umroh orang yang ingin berangkat haji ini mengalihkan ibadahnya ke ibadah umroh gitu. Nah, terkait hal tersebut kami masih punya PR sebenarnya karena umroh di stop di Februari, sehingga kami masih punya tanggung jawab untuk berangkatkan beberapa jemaah yang tertunda. Walaupun begitu, tentu saja umroh ini masih tetap dinantikan oleh calon jemaah. Apakah itu di masa pandemi COVID, maupun apalagi kalau kita bicara sudah di masa normal, gitu. Nah, pemerintah ataupun penyelenggara sedang melakukan karena umroh ini dibatasi, sehingga kita harus melakukan pendataan jemaah yang belum bisa berangkat karena kan ada usia 18 sampai dengan 50 tahun. Yang di bawah 18 tahun dan 50 tahun, di atas 50 tahun kita coba data, terus karena tidak memenuhi persyaratan, yang tidak memenuhi persyaratan dengan alasan apakah dia memiliki penyakit bawaan atau segala macam, sehingga tidak bisa diberangkatkan. Jadi kita konfirmasi untuk penundaan sampai ada kebijakan resmi oleh pihak Saudi mengeluarkan aturan membolehkan keberangkatan untuk usia di atas 50 tahun ataupun di bawah 18 tahun. Boleh ditahu enggak berapa sih waiting list untuk Sulawesi Selatan sendiri khusus untuk mungkin member-member AMSI ini, Pak Asad? Ya, kurang lebih sekitar 6.000-an jemaah. 6.000-an jemaah. Itu untuk periode mulai Februari, Maret, April, Mei. Itu sampai dengan umroh Ramadan kalau saya nggak salah ya. Ini kan kemarin itu pasti berpatokan juga sama protokol kesehatan, ada swab, ada mungkin setelah kembali ada karantina lagi atau swab ulang lagi. Nah, apakah itu memang ada kendala dari pelaksana sendiri? Ya, karena berangkat di masa pandemi COVID ini kan terkait masalah keselamatan. Keselamatan bagaimanapun adalah yang utama di atas segala-galanya. Sehingga pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan juga cukup ketat. Dan kami sebagai penyelenggara ataupun pemerintah Indonesia selaku regulasi penyelenggara umroh di Indonesia, ya secara otomatis harus mengikuti aturan yang dikeluarkan Saudi. Memang yang Mas Herwan sampaikan tadi ya sudah harus seperti itu sebelum berangkat. Mereka sudah harus dipastikan sehat, sudah ada hasil PCR swabnya, PCR-nya bahwa menyatakan mereka negatif,
gitu, mengikuti protokol selama di atas pesawat, tetap memakai masker, turun begitu pun pakai masker, menjaga jarak, isian bus hanya kurang lebih sekitar 25-an dalam maksimal dalam satu bus, hotel pun hanya bisa sekamar berdua, gitu. Semua itu menjadi aturan yang protokol COVID yang diatur oleh pemerintah Saudi, begitu. Yang wajib kita ikuti. Ya. Jadi tetap ada karantina setelah kembali juga waktu itu, Pak Ustaz? Sempat memang ada karantina juga, tapi juga karena sudah bisa memperlihatkan hasil PCR bahwa mereka negatif sehingga tidak diperlukan karantina, tapi begitu kembali ke tempat masing-masing mereka sebaiknya melakukan isolasi mandiri gitu untuk kebaikan bersama. Ya. Secara sadar ya, untuk melakukan. Secara tanggung jawab personal untuk melakukan isolasi mandiri. Kalau kita berbicara dengan kuota haji, semoga pandemi nanti ini menurun, dan karena kita kan sudah mendengar ada vaksin apa segala macam. Kalaupun nantinya akan dibuka kembali untuk kita berbicara haji, adakah kuota khusus haji untuk jamaah Indonesia untuk tahun 2021, Pak Asa? Ya, kalau kita bicara pelaksanaan haji di tahun 2021, semua tergantung bagaimana penanganan COVID di tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bagaimana progres pelaksanaan umroh di tahun 2021 nanti, sehingga baru kita bisa bicara tentang pelaksanaan haji gitu loh. Suksesnya umroh, suksesnya penanganan COVID atau vaksin, efektivitas vaksin, baru kita bisa bicara haji, karena haji ini 100% adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Saudi, sehingga kami yang berada di Indonesia sebagai penyelenggara ataupun pemerintah Indonesia tentu saja selalu mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Saudi. Kita berharap bahwa di tahun 2021 semua bisa kembali normal, sehingga haji itu sendiri bisa dilaksanakan dengan normal lagi, tidak seperti di tahun 2020 yang mana hanya dibatasi oleh warga Saudi sendiri ataupun yang ditentukan oleh pemerintahan Saudi. Kita berharap di tahun 2021 kalau memang haji ini bisa berjalan dengan baik, ada penambahan kuota sehingga mereka yang tadinya tidak berangkat diberangkatkan tahun depan, tapi tetap ada penambahan kuota sehingga tidak menjadi daftar tunggu yang begitu panjang ya, untuk jamaah Indonesia sendiri. Sebagaimana kita ketahui kan di Indonesia ini daftar kuotanya bisa sampai 20 tahun termasuk masing-masing provinsi gitu loh. Pendaftar haji reguler itu mencapai kurang lebih sekitar 5 juta jamaah dengan rata-rata antrian 20 tahun tergantung di ketentuan kuota provinsi masing-masing. Sedangkan untuk jamaah haji khusus atau haji plus mendaftar hari ini mendapatkan antrian estimasi keberangkatannya sekitar tahun 2027. Luar biasa memang, karena ya kita termasuk umat Islam terbesar di Asia begitu mungkin. Dunia. Iya, kalau jamaah haji kita terbesar, kalau umur kita nomor 2. Luar biasa. Adakah kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri yang maksudnya pemerintah Indonesia yang mungkin memberatkan penyelenggara? Regulasi-regulasi dari pemerintah kita sendiri? Sejauh ini kita tidak ada kendala ya, karena tentu saja pemerintah juga menentukan kebijakan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Saudi gitu loh. Ya. Apa yang dikeluarkan oleh Saudi itu biasanya adalah hasil pembicaraan antara G to G gitu loh, sehingga bisa menentukan kuota. Karena syarat-syarat yang lainnya juga mereka juga tidak semudah itu mengeluarkan kebijakan tanpa terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintahan Saudi. Jadi penyelenggara ini kita pun tetap didengar oleh Kementerian Agama, masukan-masukan kita juga tetap dibutuhkan selama itu memang mampu atau menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Saudi. Kalau boleh cerita nih Pak Asar, ada apa sih sebenarnya tantangan bisnis dari penyelenggaraan umroh dan haji itu? Ya, yang paling utama adalah pertama, sebenarnya bisnis ini pertanggungjawabannya bukan hanya bicara bisnis, tapi pertanggungjawaban kepada Allah. Kita ini adalah personal yang tidak begitu saja tiba-tiba mengelola umroh. Tentunya melalui, anggaplah kita ini dipilih atau memilih bisnis ini dengan beban tanggung jawab yang sangat besar. Pertanggung jawabnya tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kalau kita tidak amanah melaksanakan ini sehingga sampai melakukan penipuan, melakukan perbuatan yang tidak benar dalam melaksanakan bisnis ini, itu saja sudah membuat kita takut gitu loh. Apalagi kalau sampai melayani atau menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang memberikan sesuatu tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada jemaah. Betul. Jadi kalau bicara tantangan,
mungkin sedikit tips mungkin begini Pak Asar, sedikit tips kepada teman-teman yang mungkin ingin memilih penyelenggara umroh atau penyelenggara haji, itu bisa dikasih tips seperti apa sih sebenarnya supaya mereka tidak kecewa, mereka betul-betul melakukan atau memilih penyelenggara itu betul-betul tepat sasaran, tidak dibodohi, tidak ditipu dan lain-lain. Ini mungkin banyak yang bisa menjadi edukasi kepada teman-teman yang sedang menonton. Ya, tentunya dalam memilih PPU, PP itu penyelenggara ibadah umroh, kita di zaman modern seperti ini kan, di mana teknologi begitu canggih, kita tinggal melihat track recordnya aja. Begitu pencet di Google nama travelnya, lihat sudah muncul semua track recordnya seperti apa, punya jejak jejak seperti apa, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, travel yang bersangkutan yang kita pilih harus adalah travel yang terdaftar sebagai memiliki izin sebagai penyelenggara umroh. Itu bisa dicek di database Kementerian Agama. Kalau saya nggak salah namanya di Siskopatu. Yeah. Di situ akan kelihatan travel mana, misalnya ini berangkat dari Makassar, travel mana sih di Makassar yang kita pilih gitu. Yang kita pilih tentu saja memiliki izin. Kalau namanya terdaftar di database Kementerian Agama di Siskopatu, berarti itu memiliki izin gitu. Jadi dasarnya berizin dulu, baru mengecek rekam jejaknya, mencari tahu dengan pihak lain bagaimana sih travel itu. Terus dia juga adalah travel yang bonafit, memiliki kantor tetap, gitu kan. Bisa kita kunjungi langsung. Setelah kita lihat rekam jejaknya di laman media sosial, baru kita kunjungi langsung kantornya, memastikan sendiri. Dan kalaupun kita berurusan dengan pihak ketiga, pastikan transaksi kita sebaiknya dilakukan kepada pihak travel langsung. Gitu. Bagaimana dengan yang travel murah gitu? Apa itu terpercaya atau bagaimana Pak Asar? Ya, kalau bicara murah kan itu menyangkut strategi masing-masing travel. Siap. Tentu saja kami belajar selalu dari pengalaman di masa lalu ketika ada oknum travel yang menjual harga di bawah standar sehingga merugikan banyak pihak. Bukan cuma jemaah yang dirugikan, kami juga sebagai penyelenggara umroh juga dirugikan karena terjadinya monopoli dengan harga yang tidak rasional gitu loh, sehingga akhirnya merugikan jemaah dalam jumlah yang cukup besar. Nah, saya ingin sampaikan bahwa jangan kita terjebak dengan harga murah gitu. Semua ada hitung-hitungannya. Sudah berapa kali Ampuri melakukan edukasi kepada calon jemaah baik media sosial maupun media cetak bahwa harga rasional yang ditentukan pemerintah kan standarnya ada tuh. Yeah. Gitu. Kita patokannya dari situ saja gitu. Di setiap daerah tentu saja berbeda harga rasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Gitu. Itulah yang menjadi dasar kita menentukan harga ataupun jemaah untuk memilih travel. Tinggal strategi marketingnya mungkin Pak Asar ya. Iya, biasanya kalau itu sudah dapur masing-masing ya gitu. Kemudahan-kemudahan yang diberikan, diskon yang diberikan gitu. Tapi biasanya jemaah mereka merasakan kalau layanannya sudah bagus dan mereka pasti repeat order. Contoh di travel saya sendiri, rata-rata hampir sebagian besar jemaah saya adalah jemaah yang repeat order, yang mereka memang sudah merasakan layanan kami baik. Gitu. Tidak lagi bicara masalah minta harga sampai tidak masuk di akal gitu. Mereka udah paham juga bahwa memang you get what you pay lah gitu loh. Ya. Punya track record yang bagus, punya kantor yang tetap, dan jangan memiliki izin dan teman-teman mungkin jangan jangan sungkan untuk bertanya lah. Apalagi Ampuri kan ini mencari tahu. Ya, Ampuri kan bisa, atau Ampuri sendiri apa bisa melakukan verifikasi kepada anggota atau orang-orang yang dianggap mungkin ini layak, ini tidak layak. Dia bisa menjadi anggota Ampuri saja itu melalui seleksi yang cukup ketat. Jadi mereka yang bergabung di Ampuri sudah melalui seleksi berkas, dokumen, seleksi itu dimulai dari DPD masing-masing baru dikirim ke DPP sehingga mereka ada sesi wawancara, ditanyakan mengenai dilihat rekam jejaknya, ditanyakan kepada orang yang memberikan rekomendasi juga sehingga bisa diterima bergabung di Ampuri. Kita akan mencari tahu kalau memang dia menggunakan sistem misalnya nih sistem multi level marketing ataupun money game segala macam itu sudah pasti kita tolak. Apalagi ada program yang harganya sudah tidak rasional. Gitu. Jadi masuk ke Ampuri itu tidak semudah itu. Kita harus melalui beberapa tahapan untuk memastikan bahwa jangan sampai anggota ini pada saat dia bergabung di Ampuri nanti jangan sampai dia berbuat masalah gitu sehingga bisa merusak nama organisasi. Betul, itu yang utama. Gitu. Dan terakhir mungkin Pak Asar, saya ingin minta closing statement kepada Pak Asar. Bagaimana sih sebenarnya kita menghadapi
ke depan ini semoga pandemi cepat berlalu, dan saya minta mungkin bisa disampaikan ke teman-teman atau masyarakat seperti apa yang harus kita persiapkan untuk kalaupun nanti dibuka kembali, apa yang harus dilakukan. Silakan Pak. Baik, kepada sahabat-sahabatku pengelola umroh, saya sampaikan bahwa bersabarlah, semua akan indah pada waktunya. Ada saatnya kita seperti ini, tapi ada saatnya juga nanti kalian akan setengah mati melayani customer gitu, karena adanya ledakan orang akan berangkat umroh. Lakukanlah persiapan-persiapan sejak dini, jangan sampai begitu masuk masa normal kita tidak punya persiapan yang baik. Terus kepada calon jemaah, lakukan persiapan juga dengan baik, dengan mulai menabung sejak dini. Jangan menunggu saatnya umroh dibuka baru kita mau berangkat. Jauh lebih ringan dengan melakukan istilahnya membuka tabungan umroh di beberapa perbankan syariah yang bekerja sama dengan Ampuri tentunya, dan melakukan penyetoran di travel yang di bawah naungan Asosiasi Ampuri, sehingga begitu kita masuk di masa umroh yang normal, kita tidak kaget lagi atau sudah melakukan persiapan yang cukup baik gitu. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita kembali. Semoga pandemi cepat berlalu. Kita doakan wabah ini diangkat dengan cepat. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Asar Ghazali. Terima kasih Mas Erwin. Sudah mau bergabung dengan kami, Pak M. Asar Ghazali sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan kita akan jumpa di talkshow selanjutnya. Dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan, imun, dan ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal maka